شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Bapak Ibu, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemarin sudah dibahas tentang hari kiamat. Sekarang setelah kiamat itu adalah hari kebangkitan. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Al-Quran dan Rasulullah tidak menjelaskannya, kita sebagai manusia biasa pun tidak mampu menjelaskannya tentang peristiwa-peristiwa kiamat ini. Karena ini belum terjadi, dan sekali lagi kita tahu adanya kiamat itu karena penjelasan dari Rasul, dan penjelasan itu datangnya dari Allah. Jadi sekali lagi, kalau Rasulullah tidak menjelaskan detailnya, maka kita sebagai umatnya lebih tidak akan mampu lagi menjelaskannya. Seperti, mohon maaf, tanda kiamat itu ada. Nanti akan datang kiamat kalau dua kelompok umat Islam, dua golongan besar umat Islam itu terjadi pertikaian, terjadi pertempuran, terjadi perang antara dua kelompok umat manusia yang besar. Terjadi pertempuran, pertikaian dua kelompok umat manusia yang besar. Siapa dua kelompok itu kita tidak tahu. Rasulullah tidak menjelaskannya. Sekali lagi, kita tahu adanya kiamat, tanda-tanda dan kabar peristiwa kiamat itu dari Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan, kita pun tidak akan mampu menjelaskannya. Dan baiknya, bijaksananya tidak perlu dicari-cari. Sekali lagi, pesan Rasulullah, kiamat itu yang paling penting adalah sudahkah kita mempersiapkannya. Sudahkah kita siapkan bekal untuk mempersiapkan datangnya kiamat sehingga kita nanti bisa selamat sesudah kiamat itu. Jadi tidak perlu kita meraba-raba, menerka-nerka orang. Siapa dua kelompok umat manusia itu? Itulah Soviet dan Amerika. Soviet dulu luar biasa kekuatannya, yang sekarang diwarisi oleh Rusia. Adik-adik yang lahir tahun 90 ke atas, kalau dia di atas tahun 2000 tidak tahu Soviet itu. Soviet itu hampir menguasai separuh dunia waktu itu. Persekutuan negara-negara komunis memang yang dipelopori oleh Rusia dengan anggota luar biasa banyaknya, termasuk sekarang yang sudah menjadi negara merdeka sendiri seperti Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, pecahannya lagi Chechnya, pecahannya lagi Georgia, itu semuanya dulu Uni Soviet. Melihat saking besarnya itu kekuatan dan wilayahnya, maka orang menerka-nerka yang dimaksud itu adalah Uni Soviet dan Amerika Serikat. Ternyata tidak. Akhirnya Soviet runtuh, dan belum terjadi kiamat juga. Kemudian munculnya Dajjal. Orang menduga-duga. Sekali lagi, kita tidak boleh menduga-duga dari Bapak Ibu. Yang paling pokok adalah kita ini bukan sibuk mencari siapa itu Dajjal, tapi bagaimana kita bisa selamat dari Dajjal itu. Jadi dulu orang menduga-duga Dajjal itu Regina Marcos, yang berkuasa di Filipina dahulu. Jadi sekali lagi, kita tidak perlu mencari-cari itu. Yang kita perlu persiapkan, yang perlu kita seriusi adalah persiapkan bekal kita supaya kita bisa selamat. Termasuk ini Bapak Ibu, nanti setelah dibangkitkan itu manusia dibangkitkan. Setelah kiamat itu manusia dibangkitkan. Ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, nanti yang jadi manusia ini laksana
manusia ini laksana. Jadi memang, nah ini termasuk bukti kekuasaan Allah Bapak Ibu. Orang yang tidak percaya adanya kiamat dan kebangkitan, kalau dia tidak punya ilmu, ya memang agak repot kita menjelaskannya. Tapi kalau dia punya ilmu pengetahuan, kita akan mudah sekali untuk menjelaskannya. Bapak Ibu, di muka alam semesta ini tidak ada kok barang yang hilang, itu tidak ada. Barang hilang itu tidak ada. Musnah barang kok musnah itu tidak ada. Maka mohon maaf, seperti keyakinan orang Hindu Buddha, manusia itu musnah, muksa, hilang. Itu katanya surga yang paling tinggi, muksa itu. Manusia bisa hilang. Itu secara ilmiah, ilmu pengetahuan dunia milik manusia itu tidak masuk akal. Jadi dulu kita belajar dalam ilmu alam itu secara sederhana, ada perubahan kimia, jadi manusia di alam semesta ini Bapak Ibu, mohon maaf, sampah yang kita bakar itu tidak hilang. Itu namanya perubahan apa ya, Pak Pangadon? Ada perubahan kimia, ada perubahan fisika. Perubahan kimia atau fisika itu? Apa, mohon maaf, jadi intinya ada dua perubahan. Yang satu lewat proses alami, yang satu tidak lewat proses alami. Sampah yang kita bakar itu tidak hilang, tidak musnah Bapak Ibu, berubah menjadi debu. Sampah organik, sampah limbah rumah tangga kita yang kita timbun itu tidak hilang, berubah jadi tanah. Kalau kita tampung di tanah yang kita timbun itu, kita kasih alas plastik, itulah bekasnya itu. Di atas plastik nanti mesti ada tanah itu. Jadi sampah itu berubah jadi tanah. Kalau dibakar berubah jadi debu, jadi abu, itu pun nanti jadi tanah. Jadi tidak ada yang hilang di alam semesta ini Bapak Ibu. Nah, termasuk manusia nanti dibangkitkan itu, ini juga penjelasan, bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang tadi kita sampaikan, itu nanti kita dibangkitkan itu Bapak, mati, yang sudah mati, yang mati pada hari kiamat, hancur hari kiamat itu, maka nanti akan seperti menanam biji kacang-kacangan itu, manusia akan tumbuh. Bibitnya itu apa? Bibitnya adalah tulang ekor. Dalam bahasa Arab disebut zanab itu. Itu keajaiban. Ada, nanti Bapak Ibu bisa lihat di internet video, mungkin di TV, Trans TV swasta itu, Trans TV atau Trans 7 itu yang acara khazanah biasanya itu, keajaiban tulang ekor. Nah, nanti dibangkitkannya dari situ. Kemudian, itu sudah masuk alam akhirat itu Bapak. Kalau sudah selesai kiamat, kebangkitan itu masuk alam akhirat. Menuju tempat pertama, begitu manusia dibangkitkan, kemudian manusia berkumpul, itu namanya mahsyar. Mahsyar itu bahasa Arab, artinya tempat berkumpul. Surga itu bahasa Arabnya jannah, artinya kebun. Tidak usah diartikan secara bahasa, mohon maaf. Orang yang pikirannya lebih liberal sekuler, dia mengatakan bagi orang Arab surga itu penting. Karena sekali sehari-hari pemandangan mereka adalah gurun, tidak pernah melihat air, tidak pernah lihat hijau-hijauan. Tapi bagi kita orang Indonesia, surga itu tidak penting. Sudah ada di Indonesia, mohon maaf, jangan begitu. Jadi itu memang secara istilah surga itu, jannah itu artinya kebun, mahsyar tempat berkumpul. Tapi sekali lagi itu adalah nama khusus dari Allah. Istilah-istilah khusus dari Allah disampaikan pada kita lewat lisan Nabi kita. Jadi kalau kita mengartikan nanti secara bahasa, artinya menjadi kecil. Jadi bukan sekedar tempat kumpul mahsyar itu Bapak Ibu, memang tempat khusus sebelum nanti kita ditentukan nasib kita mau menuju ke surga atau mau menuju ke neraka. Hanya dua tempat itu, walaupun ada nanti tempat-tempat tertentu, tapi itu bukan tempat kembali yang pokok. Kembali pada kebangkitan ini Bapak Ibu, dibangkitkan, semuanya dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Tidak ada yang berbaju, tidak ada yang bersandal, dibangkitkan dalam keadaan usia muda, seperti pemuda. Dan mohon maaf, seperti semula, yang laki-laki tidak dihitan.
yang sudah dihitan semasa hidupnya nanti kembali seperti semula. Tidak ada orang nanti akan toleh kanan toleh kiri. Jadi mohon maaf, tidak bisa dibayangkan itu Bapak Ibu. Telanjang tapi tidak ada yang bisa membayangkan toleh kanan toleh kiri. Tidak ada orang sempat berpikir macam-macam. Kemudian ada yang berjalan dengan dua kakinya, ada yang berjalan dengan terbalik, berjalan dengan mukanya. Semuanya sesuai dengan prestasi. Jadi prestasi di hidupnya di dunia ini masing-masing. Bukan prestasi akademik, bukan prestasi apapun, tapi adalah prestasi bagaimana dia sikap perilaku dia menyikapi ajaran Allah. Allah menurunkan ajaran untuk menjadi pedoman hidup, dia memedomani atau tidak. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi itu yang paling pokok. Allah memberikan ajaran agama ini sebagai pedoman hidup. Apakah itu jadikan betul-betul pedoman atau tidak? Nah, jadi mohon maaf, bukan apapun, bukan prestasi apapun, hanya itu saja. Tidak usah muluk-muluk kita Bapak Ibu. Tidak usah muluk-muluk. Beberapa waktu yang lalu di grup Muhammadiyah ini, Pak Edi Hidayat yang dulu di WMP yang tinggalnya di Pangrejo itu memosting Nahdlatul Ulama meluncurkan bank syariah. Muhammadiyah kapan? Tidak usah muluk-muluk. Ilmu kita muluk-muluk profesor, ilmunya sundul langit tapi tidak ada karya prestasinya. Yang menyangkut petunjuk hidup tadi Bapak Ibu, bukan menyangkut apa-apa. Ilmu kita itu berlaku tidak untuk petunjuk hidup agama Islam tadi. Profesor ekonomi, profesor segala macam, banknya masih bank konvensional. Mohon maaf. Jadi kaitannya dengan itu. Nah, jadi prestasi kita adalah prestasi nanti sejauh manakah agama yang menjadi petunjuk hidup kita ini selama ini kita betul-betul jadikan sebagai petunjuk hidup. Mohon maaf Bapak Ibu, saya selalu memimpikan setidaknya ini nanti yang menjadi pertanggungjawaban saya di akhirat. Setidaknya saya punya mimpi tempat kita berkiprah di Muhammadiyah ini, memperjuangkan Islam lewat Muhammadiyah ini mimpi, minimal mimpi. Punya mimpi sekolah-sekolah universitas Muhammadiyah itu pisah laki-laki perempuan. Kalau tidak begitu terus gunanya itu apa surat An-Nur diturunkan itu? Kalau tidak begitu terus gunanya apa surat An-Nur itu diturunkan itu? Kita bicara mimpi Pak Paruri ini. Minimal itu pertanggungjawaban kita di akhirat. Ya malaikat, ya Allah saya sudah punya mimpi itu. Tidak bisa sendiri dilaksanakan. Minimal sudah saya sampaikan. Terus gunanya itu apa surat An-Nur diturunkan itu? Bapak Ibu nanti silakan lihat HPT bagian akhir tentang memasang hijab dalam forum seperti ini. Laki-laki perempuan hadir bersama di Muhammadiyah pengajian atau rapat, di sana ada syariat hijab, syariat tabir. Bagaimana majelis tarjih menerjemahkan wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Yaghuddu itu diterjemahkan oleh majelis tarjih di HPT memejamkan mata. Bapak Ibu silakan pejamkan mata selama pengajian ini supaya menghindari dosa menatap lawan jenis. Pejamkan mata. Kalau tidak ada kafir, pejamkan mata. Itu HPT kita. Kemudian mohon maaf, sekolah tercampur baur itu di mana letaknya surat An-Nur yang itu tadi? Prestasi kita di situ, mohon maaf. Tidak usah muluk-muluk kita Bapak Ibu. Itu nanti yang membuat kita selamat, mohon maaf. Yang membuat kita selamat. Bapak Ibu mohon maaf, sejarah Islam itu bukan syariat. Kenapa orang di sekolah-sekolah Islam, di pesantren diajarkan tarikh, sirah, sejarah itu diajarkan supaya orang Islam itu tahu perjalanannya itu seperti apa. Kok sampai sekolah campur itu siapa yang mewariskan sekolah laki-laki perempuan campur itu siapa? Apakah nenek moyang kita dulu yang muslim-muslim itu mewariskan begitu? Itu perlu belajar sejarah itu begitu Pak. Nenek moyang kita muslim-muslim yang hebat itu tidak pernah mewariskan tradisi begitu. Ini adalah tradisinya orang kafir yang menjajah kita. Laki-laki perempuan dicampur jadi satu. Saya sedih sekali Pak, mohon maaf dulu ada Mas Ariful mungkin tidak tahu waktu itu. Mas Ariful dikembalikan dari Pondok Gontor, kemudian karena
modelnya seperti itu, Gontor itu kalau sudah dipulangkan, bahasanya diusir dari sana, tidak ada keterangan satu lembar surat pun dari sana. Keterangan pernah belajar dari sana pun, sana tidak mengasihi. Maka kalau melanjutkan sekolah kemana ini? Akhirnya saya mikir barangkali ada yang mau menerima yang dekat dengan kita, yang masih ada hubungan dengan Gontor juga, pesantren Pabelan, pesantrennya di Hamam. Sekarang yang diasuh oleh putra beliau, Kiai Najib. Nah, itu saya ke sana. Yang menerima bukan Pak Kiainya, tapi namanya Mas Muzakir. Dulu pernah ketemu di IAIN Jogja. Saya lihat, saya tanya masalah Nun Sewu yang itu. Nun Sewu yang itu, Pak. Jadi Gontor itu prinsip laki-laki perempuan dipisah. Yang diizinkan membuka pesantren, tapi kemudian tidak berlanjut, hanya sementara saja. Itu izin, Pak. Alumni sana kalau membuka pesantren itu izin. Kalau tidak sesuai dengan tradisi Gontor itu izin sama kiainya, yaitu pesantren Darul Qolam Gintung yang sekarang santrinya sudah puluhan ribu di Tangerang, Banten ya. Pak Kiai Cirifai Arif sudah meninggal dunia. Kondisi terpaksa izin untuk membuka pesantren campur laki-laki perempuan. Nah, diizinkan, tapi hanya dalam masa sementara saja. Yang lain-lainnya itu mesti pisah, mohon maaf. Nah, kembali ke tadi pesantren Pabelan itu. Saya tanya masalah laki-laki perempuan. Saya sedih juga ternyata di kelas 5 dan 6, kelas 2 SMA dan kelas 3 itu dicampur laki-laki perempuan. Salah satu alasannya yang membuat saya ternyuh itu karena masalah efisiensi. Yang membuat saya ternyuh itu. Tuh, karena nilai materi duniawi mengalahkan syariat Islam. Nilai-nilai Islam yang luhur kemudian hanya gara-gara materi dunia kemudian dikalahkan. Nah, sekali lagi, kondisi kita nanti dibangkitkan itu kondisinya baik atau tidak, sekali lagi sudah sama dengan kemarin waktu di alam kubur. Kalau di alam kubur selamat, nanti selanjutnya selamat. Ya, kalau di alam kubur itu selamat bisa menjawab pertanyaan malaikat, nah, dibangkitkan dalam kondisi selamat, baik, tidak tersiksa. Nah, Bapak Ibu, begitu kondisi kita. Kemudian setelah itu proses hisab. Nah, nanti kesini Pak. Ini doa kita. Ukasa bin Mihsan ini. Hari Rabu yang lalu, kurang lebih sudah hampir 1 pekan lebih. Hari Rabu yang lalu pas pengajian saya di Purwodadi itu Pak saya keluar dari masjid, saya lihat, langsung penuh WA saya, grup-grup, dan di Facebook gambarnya semuanya Kiai Supri dari Gontor itu meninggal dunia. Doa santrinya, doanya ini Pak, ini cita-cita itu, omongan itu doa. Jadi omongan kita doa. Maka mohon maaf, kenapa di Muhammadiyah tidak ditradisikan? Ini perlu penjelasan. Dan kalau kita ungkapkan, yang kita ungkapkan ini nanti. Tidak ditradisikan kalau membuka pidato, membuka ceramah, membuka omongan itu setelah hamdalah, memuji kepada Allah, kemudian sholawatnya itu tidak ada embel-embel semoga kita nanti mendapatkan syafaat. Kita tidak mencari itu. Yang kita cari itu ini, masuk surga tanpa hisab. Bukan masuk surga dengan syafaat. Itu bukan mimpi kita. Kalau bermimpi itu kita yang tinggi. Nah, jangan bermimpi itu. Kalau kaki kami dulu, kalau cita-cita itu jangan cita-cita pergi ke Jakarta, pergilah ke Mekah. Kalau ke Mekah mesti lewat Jakarta. Nah, jamaah haji Jawa Tengah dulu sebelum ada embarkasi Jawa Tengah, embarkasinya lewat Jakarta. Kalau ke Mekah mesti ke Jakarta. Nah, kalau di Surabaya sudah sejak dulu embarkasi di Surabaya itu dengan asrama haji dulu namanya di Keranggan sebelum di Sukoharjo. Itu kalau sekalipun berangkatnya lewat Surabaya, tetap akan lewati Jakarta juga pesawat kita itu. Jadi mohon maaf, cita-cita itu yang tinggi, jangan cita-cita termasuk ini Pak, urusan selamat di akhirat ini. Yang kita minta adalah masuk surga tanpa hisab. Yang kita minta masuk surga tanpa hisab, menyertai, menemani baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu nanti hanya 70.000 orang Pak. Nah, 70.000 orang. Tidak mesti sahih Pak, ini mohon maaf.
Tidak mesti syahid ini. Jadi kalau hanya yang syahid saja, kasihan yang tidak syahid. Ya dakhilal jannata min ummati sab'ina alfan bighairi hisabin. Tanpa hisab mesti tidak ada adab. Azabnya, mohon maaf Bapak Ibu, di kebangkitan di mahsyar itu nanti itu sudah ada azab, Pak. Bentuk azabnya, mohon maaf, orang merasa kepanasan, orang jenuh menunggu sekian hari. Ini muslim saja sudah 2 miliar, Pak. Muslim saja sudah 2 miliar. Yang diadili bukan hanya muslim. Muslim itu 2 miliar itu bukan yang paling banyak, Pak. Kristen masih paling banyak. Jadi umat Islam itu jumlahnya bukan terbesar di dunia. Yang terbesar masih Nasrani, masih Kristen, Katolik, dan Protestan itu. Itu semuanya nanti akan diadili. Menunggu pengadilan entah nanti sampai kiamat itu berapa miliar atau bahkan mungkin sudah sampai angka triliun jumlah umat manusia. Pengadilan itu, Pak, mohon maaf. Seperti Bapak kalau di dunia ini ada proses masalah perkara di pengadilan seperti itu. Tidak selesai pengadilan itu. Apalagi mohon maaf, gambarannya bahkan sampai yang non-muslim pun diadili, dan pengadilannya itu dengan pengadilan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, supaya jadi jujur, adil, maka kemudian semua saksi dihadirkan. Gambarannya Bapak nanti bisa lihat surat akhir surat Al-Maidah, bahwa yang diadili bukan hanya orang Islam. Jadi betapa di mahsyar itu sudah ada azab, Bapak Ibu, sudah ada siksaan. Wujudnya apa? Ya wujudnya diantaranya lama menunggu ini. Terus di sana nanti tidak ada naungan, itu tidak ada tempat berteduh. Orang kepanasan sekian lama, Bapak Ibu. Wah, itu sudah azab juga. Akhir surat Al-An'am ini pengadilan kepada orang-orang Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa. Wa idza qala Allahu ya Isa bin Maryam. Itu nanti Allah akan ngomong kepada Nabi Isa. Besok ini, Pak, ini kebangkitan ini di mahsyar ini dalam proses pengadilan. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, a'anta, apakah kamu dulu qulta linnas pernah mengatakan kepada manusia, ittakhizuni wa ummiya ilahaini. Ambillah, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan, ilahaini, 2 Tuhan, min dunillah, 2 Tuhan selain Allah. Nabi Isa ditegur, ditanya oleh Allah, wahai, dihadirkan satu orang Nasrani. Dia Nasrani, bukan hanya menyembah Tuhan Allah, tapi juga menuhankan Yesus. Yesus itu Isa dalam bahasa Yunani, Pak. Yesus itu Isa dalam bahasa Yunani. Hai, si Paulus, kamu kenapa kok menyembah Yesus itu? Katakan Nabi Isa, wahai Isa, apa kau pernah ngomong pada orang ini supaya kamu memerintahkan dia untuk menyembah? Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Tuhanku, Engkau Maha Suci, tidak ada hak bagiku untuk mengatakan apa yang memang bukan hakku. In kuntu qultuhu, seandainya dulu sudah pernah aku ngomongkan itu, faqad alimta, Engkau sudah tahu ya Allah. Nah, ini gambarannya. Ini jadi di mahsyar itu sudah ada azab. Maka kenapa doa kita itu, cita-cita kita, dan itu doa kita, semoga kita ini masuk surga min ghairi hisab, tanpa hisab. Begitu dibangkitkan langsung menuju surga, pada surganya Allah menemani Rasulullah bersama 70.000 orang tadi. Nah, itu yang jadi cita-cita kita, Bapak Ibu. Tidak usah nunggu lama-lama, tidak usah nunggu di mahsyar itu. Nunggu masalah itu penyiksaan betul, Bapak Ibu. Panas, orang nanti akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Maka nanti itu masih ada lagi yang orang yang masih beruntung, Pak, tapi ya tidak beruntung juga sebenarnya. Masih nunggu penghitungan, tapi masih beruntung, dia diberi lindungan, diberi payung oleh Allah yang 7 golongan dalam hadis Rasulullah itu. Pemuda yang selalu hatinya, atau Pak Daromi, hatinya di masjid, mohon maaf, itu tidak disebut dalam hadis Nabi, Pak. Yang disebut itu pemuda.
Pak Daromi yang azan subuh, muadzinnya ya ada Pak ya. Setelah Pak Daromi azan baru bangun muadzinnya itu. Ini bocah kemana ini? Ternyata ya itu saya dari depan SMP 2 itu sudah dengar azan. Wah, Pak Daromi lagi yang azan subuh. Muadzinnya baru sampai naik itu saya naik baru kritik. Aduh, baru ke tempat wudhu ini muadzinnya. Ini tahu pekerjaan semulia itu Pak Daromi tidak disebut dalam hadis Rasulullah. Yang disebut adalah pemuda tadi itu. Pemuda ada di masjid, waktunya azan orang tani Pak. Nah itulah pemuda. Kalau kok dia bisa menjalankan posisi seperti Pak Daromi, itu yang dihargai. Nah itu yang dihargai. Jadi kalau kita usia 40 ini kan kalau sudah jam 3 itu mesti bangun Pak, mohon maaf. Kami rasakan begitulah pokoknya. Walaupun saya tidak tahu orang lain, tapi sepertinya begitu juga. Jadi kalau anak muda itu masih jam begitu itu masih naik-naik tidur. 7 golongan itu pemimpin yang adil, nanti akan dapat taungan. Tapi ini orang-orang yang nanti masih diadili Pak. Nah, jadi sekali lagi doa kita, semoga kita dimasukkan surganya Allah min ghairi hisab. Amin. Nah, itu termasuk yang saya ceritakan itu santri-santrinya dari seluruh dunia, bahkan ada yang sholat ghaib juga di Palestina itu. Yang videonya ada keterangannya. Doanya ya hanya itu, semoga Allah menempatkannya, Allah memasukkannya ke surga min ghairi hisab. Hanya doa satu pendek itu, tapi wah itu sudah luar biasa. Tidak usah panjang-panjang, semoga diampuni dosanya, husnul khotimah, tidak usah itu. Kalau sudah itu puncaknya mesti husnul khotimah, mesti diterima segala amalnya, mesti terampuni semua dosa-dosanya. Nah itu tadi Bapak Ibu dibangkitkan kondisinya begitu untuk saatnya nanti menunggu masa pengadilan. Bahasanya hisab, masa pengadilan. Di sinilah Bapak Ibu ada istilah syafaat. Tadi yang menyebutkan semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin, betul, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi doa kita bukan itu. Doa kita yang paling tinggi. Doa kita yang paling tinggi. Di sini diperlukan syafaat Bapak Ibu. Ini syafaat pertama disebut dengan syafaat ulama, syafaat agung. Di mahsyar ketika menunggu proses pengadilan itu, nah sekali lagi, yang pertama kali dibangkitkan adalah yang pertama kali setelah kiamat itu nanti dibangkitkan, kemudian yang menuju ke surga yang Allah adalah rombongan Rasulullah bersama 70.000 orang tadi itu. Nanti Bapak Ibu bisa telusurin ya, yang 70.000 orang itu betul-betul 70.000 atau berapa gitu. Tapi kata kuncinya 70.000 tadi itu. Sekali lagi mohon maaf, bukan hanya 70.000 Pak, tapi kata kuncinya 70.000. Setiap 1.000 nanti ada sekian ribu begitu. Jadi nanti Bapak bisa telusuri kembali jumlah angka 70.000 itu. Yang selebihnya yang selain yang menemani Rasulullah itu nanti akan dihisab, diadili Bapak. Nah, hisab itu diadili, diperhitungkan perbuatannya. Karena yang mengantarkan kita ke surga atau ke neraka itu adalah prestasi kita tadi itu, amal kita. Nah, amalnya ini supaya orang itu nanti masuk neraka dengan ikhlas. Kalau masuk surga alhamdulillah. Kalau dia itu terpaksa nanti keputusannya itu ke neraka supaya dia itu ikhlas menerima, maka diadilinya dengan teliti sekali Bapak Ibu. Semua saksi-saksi dihadirkan. Setiap perbuatan yang menyebabkan dia masuk neraka itu nanti akan dihadirkan saksi-saksinya. Nah inilah Bapak, sekali lagi prosesnya lama sekali Pak. Di saat itulah orang kemudian memohon kepada Rasulullah. Singkatnya begitu. Dia tidak bisa memohon langsung kepada Allah karena nah ini Bapak Ibu sekali lagi, syafaat itu definisinya kenapa kok dia mintanya kepada Rasulullah. Doa sampai doanya para nabi. Nah, sampai doanya para nabi itu sudah habis Pak. Begitu mati habis doa itu. Orang sudah tidak bisa berdoa lagi. Tetapi Rasulullah semasa hidupnya mengajukan kepada Allah, ya Allah, doaku tidak saya habiskan di alam dunia ini. Satunya saya simpan untuk nanti menolong umatku. Nah itulah doa itu Pak. Begitu kita mati nanti kiamat dibangkitkan, kita sudah tidak bisa berdoa lagi kepada Allah Pak. Nah itu syafaat itu di situ letaknya.
Kenapa kok dia mintanya kepada Rasulullah tidak kepada Allah? Sudah tidak bisa lagi mohon kepada Allah. Mohon maaf, Pak Daryoto mau masukkan anaknya ke UMP, nah, masih bisa nego, datangi Pak Sarto, datangi Pak Gandum, datangi Pak Daromi gitu, yang punya sedikit kuasa di UMP. Nanti itu sudah tidak bisa begitu Pak, tidak bisa lagi begitu. Nah, selama masih di dunia kita masih bisa mohon kepada Allah. Nah, takdir kita mohon maaf yang sudah ditentukan oleh Allah. Begitu nanti kita mati sudah tidak bisa lagi mohon kepada Allah. Nah, tidak bisa lagi mohon kepada Allah. Maka mohon maaf, dalam prinsip akidah, orang berdoa itu langsung kepada Allah, tidak usah belok kemana-mana. Nah, memohon wasilah kepada orang soleh tapi yang masih hidup. Karena kalau sudah mati itu tidak bisa ngapa-ngapa lagi dia Pak. Jadi kuncinya itu, begitu mati dia sudah tidak bisa berdoa lagi kepada Allah. Nah, adapun mohon maaf seperti kemarin dalam surat Al-Mu'minun, dalam kehidupan di alam barzah itu, nah itu kok di surat Al-Mu'minun kok dia minta kepada Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, la'ali a'malu shalihan. Itu mohon maaf, itu gambaran saja Pak. Itu gambaran saja. Jadi Allah menggambarkannya seperti itu. Jadi bukan serius begitu. Nah, jadi itu gambaran saja. Jadi kenapa syafaat itu orang kok mintanya kepada Rasulullah? Jadi syafaat itu menurut saya Bapak Ibu secara bahasa artinya benar. Jadi orang ini karena amalnya tidak benar, jadi anak amalnya tidak benar, dia minta genapan kepada Rasulullah supaya digenepi begitu. Nah, jadi dia untuk diajukan ke pengadilannya Allah itu belum saatnya, sesuai dengan prestasi amalnya tadi itu. Maka kemudian dia minta kepada Rasulullah itu untuk menggenepi supaya dia segera diadili. Nah, inilah Bapak Ibu, ini di sini namanya syafaat ulma. Orang minta supaya segera diadili, itu di sini disebut sebagai syafaat ulma. Syafaat Rasulullah itu nanti ada 6 Bapak Ibu nih. Satu, ini yang pertama, syafaat ulma ini. Orang kalau sebelum diadili, sebelum masanya saatnya untuk maju ke pengadilan, dia minta untuk segera diadili. Ini syafaat satu, syafaat ulma, syafaat agung. Sesudah itu, orang yang sudah saatnya masuk surga, belum dimasukkan ke surganya Allah. Termasuk ini nanti adalah golongan orang-orang yang berada di Al-A'raf. Nah itu, yang sebelum masuk surga ditempatkan di Al-A'raf dulu itu. Jatahnya dia tetap ke surga. Nah, tapi ditransitkan dulu di Al-A'raf. Kenapa? Karena belum genap lagi Pak amalnya itu. Jadi setelah di pengadilan sudah tidak ada lagi sengketa, dia sudah ikhlas memang amalnya yang jeleknya adalah itu. Amal jelek ini sudah diadili semuanya dan dia sudah terima. Kemudian ditimbang. Nah, dalam timbangannya itu ternyata timbangannya itu sama Pak, sama beratnya. Orang yang begini ditempatkan di A'raf, tidak langsung ke surga. Nah, nanti orang yang begini ini minta supaya disegerakan ke surga. Dia bukan penghuni neraka, bukan penghuni neraka. 2. Yang ketiga, penghuni surga sudah dimasukkan surga, masih minta lagi, ya Allah ternyata kok teman-teman saya di sana itu, wahai Rasulullah, teman-teman saya kok di sana sepertinya lebih nikmat itu. Kok saya disampaikan kepada Allah, saya dinaikkan derajat surga saya. Nah, itu syafaat ketiga itu Pak. Untuk ahli surga sudah diberi surga, masih minta lebih lagi. Wahai Rasulullah, sampaikan kepada Allah, kok saya dinaikkan derajat surga saya, supaya saya lebih menikmati kehidupan di surga ini. Yang ketiga, yang keempat, orang yang masuk neraka, dia masih punya iman yang baik, maka kemudian minta untuk dikeluarkan dari neraka. Yang kelima, orang kafir yang kena mati apa? Ini yang terakhir. Orang kafir yang karena kekafirannya dia tidak orang beriman, dia diringankan azabnya. Nah, contohnya adalah pamannya Rasulullah. Jadi minta, wahai Rasulullah, wahai keponakanku, gue mintakan kepada Allah supaya aku diringankan
azab di neraka ini. Nah itu apa namanya, Rasulullah Abu Thalib itu orang kafir, tempatnya selama-lamanya di neraka, tidak bakal naik ke surga, tetapi dia diberikan keringanan, diberikan azab yang paling ringan di neraka itu. Bagaimana bentuknya di dalam hadis disebutkan, di dalam neraka itu begitu Abu Thalib kakinya menginjak dasar neraka, otaknya mendidih. Itu azab neraka yang paling ringan itu seperti itu, Pak. Jadi yang diberikan sama Abu Thalib, tidak tahu yang paling pedih bagaimana. Yang paling ringan itu begitu dia masukkan neraka yang azabnya paling ringan tadi itu, nah, kepalanya langsung mendidih. Nah, mohon maaf. Nah begitulah Bapak Ibu sekalian prosesnya. Pada pengadilan dihadirkan saksi-saksi segala macam tadi itu, kemudian ditimbang. Kalau timbangannya lebih berat baiknya, karena yang mithqala dzarratin khairan yara. Ini perlu penjelasan Pak ya. Jadi yang menentukan ke surga neraka itu setelah ditimbang Pak. Ditimbang amal baiknya 1000 kilo, amal jahatnya 50 kilo, 1000 kilo lawan 50 kilo mesti ke surga itu. Dia mengerjakan dosa 50 kilo tadi itu tidak merasakan hukuman di neraka Bapak Ibu. Bagaimana dengan ayat yang tadi itu? Nah ini problemnya sekali lagi problem bahasa. Problem bahasa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang mengerjakan sebiji bayam pun, biji bayam yang kecil itu kebaikan, dia akan melihatnya, bukan merasakannya Pak. Yara itu melihat, bukan merasakan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, kejelekan sekecil biji bayam, yarahu akan melihatnya, bukan merasakannya. Melihatnya di mana? Melihatnya di catatan amalnya itu Pak. Nah gitu. Dilihatkan catatan amalnya, diadili, kemudian ditimbang. Rumusnya kalau sudah ketemu timbangannya, tinggal surga atau neraka. Jadi tidak semua kejahatan itu dirasakan hukumannya di neraka. Orang yang timbangan amal baiknya berat, itu tidak merasakan hukuman atas dosanya dia. Jadi mohon maaf kalau ada orang mengatakan orang mesti bertanggung jawab segala macam, iya, tapi tidak merasakan hukumannya. Bertanggung jawabannya betul, nanti diadili itu bentuk tanggung jawabannya, tapi bukan kemudian merasakan hukuman di neraka, bukan. Kemudian, nah itu sekali lagi ini problem bahasa, karena kurang pahamnya dia bahasa Arab, kemudian menerjemahkannya pun salah akhirnya. Siapa yang mengerjakan kebaikan, kejelekan sebiji sawi pun akan merasakannya, mohon maaf bukan merasakannya. Dan disinilah Bapak Ibu letaknya Rahim dan Rahmannya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, sayang dan kasihnya Allah. Kita itu masuk surga itu Pak, dalam kebangkitan nanti ada ditimbang tadi itu, diadili, setelah itu ditimbang. Amal yang 1000 tadi itu kalau hitungan manusia saking murahnya Allah menilai. Saking murahnya Allah menilai. Soal 10, kalau salah satu hanya dianggap salah satu, tapi kalau betul satu nilainya 10. Dalam Islam begitu Pak. Tidak seperti kita di dunia guru. Soal 10 masing-masing nilai di poin 10, total kalau betul 100, betul semuanya 100. Salah satu min 10, betul 1 plus 10, betulnya 5, 50, salahnya 5, 50. Hitungan Allah tidak begitu Pak. Salah 1 min 1, betul 1 plus 10. Ayatnya manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan kebaikan 1 balas 10. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang mengerjakan kejahatan 1, balasannya hanya seperti itu, hanya 1. Mohon maaf, makanya ada di Quran itu orang mati kemudian minta kembali ke dunia, kemudian apa yang dia tawarkan kepada Allah? Semoga saya akan sedekah. Kenapa kok bukan sholat? Karena sedekah itu dalam hitung-hitungan pahala Pak, melebihi angka 10 tadi.
Rumus pokoknya semua amal itu, rumus utamanya itu. Amal kebaikan dibalas 10, amal kejahatan dibalas 1. Tetapi untuk sedekah itu balasannya bisa lebih dari 10. Bisa sampai 700, bisa sampai tidak terhingga. Maka ketika orang kemudian kategorinya dia kelompok orang tidak baik, menawar kepada Allah supaya dikembalikan ke bumi akan berbuat baik, apa yang dia tawarkan? Saya akan sedekah ya Allah. Nah, karena mohon maaf, hitung-hitungannya melebihi rumusnya tadi itu Pak. Nah, untuk sedekah itu pahalanya berlipat-lipat lagi. Nah, jadilah begitu Bapak Ibu, mohon maaf, pahala yang banyak kita kumpulkan itu karena saking murahnya Allah membuat perhitungan. Dalam sehari Bapak Ibu, kalau kita hanya mampu berbuat baik 1 dan berbuat dosa 9, manusia itu sehari berbuat dosa 9, berbuat baik 1, itu masih plus loh Pak. Timbangannya masih berat baiknya itu. Nah, mohon maaf. Jadi sudah saking murahnya seperti itu hitung-hitungannya Allah itu, kok nanti timbangannya itu masih berat jahatnya, itu memang keterlaluan betul itu kan. Jadi memang sudah betul-betul memang surga itu tidak pantas bagi dia gitu loh Pak. Jadi hitung-hitungannya sudah semurah itu. Berbuat jahat 9 dalam sehari itu, berbuat baik 1, itu masih timbangannya masih berat baik. Lepas masih kemudian berat jahatnya, itu saking nemeni menungso ini. Jadi begitu murahnya Allah itu sayangnya kepada kita, maka nanti setelah diputuskan nerakanya itu tidak ada yang protes Pak orangnya. Tidak ada yang protes. Allah itu sungguh-sungguh sudah sangat adil dan rahman rahimnya kepada kita itu luar biasa. Maka disitulah Bapak Ibu yang sangat terkenal sekali, betul Pak, mohon maaf, kita ini di dunia ini mengumpulkan prestasi, mengumpulkan pahala amal baik. Tetapi sekali lagi ingat, prestasi timbanganmu tadi itu karena sayangnya Allah, bukan karena kamu hebat, mohon maaf, bukan karena kita hebat, mohon maaf, karena sayangnya Allah. Hitung-hitungannya kayak tadi itu. Maka kemudian yang sangat populer itu, orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Jadi kalau ada orang yang membanggakan amalnya, lihat nih timbangan amalku, besok kok ada orang begitu, timbangan amalku yang baik yang banyak nih. Mohon maaf, Allah mengingatkan, kamu itu masuk surga bukan karena amalmu Mas, itu karena illa ayyata ghammadani Allahu birahmatin, karena rahmatku itu. Jadi timbanganmu bisa begitu karena saking sayangnya aku. Wong kamu berbuat 9 kejahatan saja, kebaikan 1 masih bisa ke surga. Nah gitu Pak. Kami kira itu Bapak Ibu ini. Nanti setelah itu prosesnya tadi itu ditimbang, kemudian masuk ke surga atau neraka, ke surga melewati sirat itu, semuanya sudah serba otomatis Pak. Kalau sudah timbangan jahatnya lebih berat, otomatis dia nyemplung neraka. Tidak bisa melewati sirat selama sampai ke surga itu tidak bisa. Sebaliknya kalau dia bisa timbangannya lebih berat, kebaikannya, tidak usah berpikir bagaimana menyeberang sirat itu, semuanya serba otomatis. Dia memang tempatnya surga, maka dia bisa mesti akan bisa meniti sirat itu. Sirat itu jembatan yang menghubungkan antara mahsyar dengan surga itu tadi Pak ya. Dari mahsyar ke surga. Di tengah-tengah itu ada neraka, dihubungkan antara mahsyar dengan surga itu dengan sirat itu. Kalau dia tidak selamat, menyemplunglah ke neraka itu. Sekali lagi selamat atau tidaknya tergantung daripada timbangan tadi itu. Dan itu berangkat dari sekali lagi nasib ketika kemarin di alam kuburnya. Kalau di alam kuburnya dia baik, nanti semuanya bisa baik, lancar perjalanannya dia. Nanti kira begitu Bapak Ibu mungkin bisa diperdalam dengan tanya jawab atau mungkin ada yang lain. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin kita di dunia ini kan ya berbuat dosa, tapi setelah bertobat berbusul dengan amal-amal soleh yang banyak, itu dosanya hilang apa masih ada catatannya? Ini yang sebelum sampai, kalau kita berbuat dosa kemudian bertobat, apakah dosa itu masih tercatat atau sudah dihapus oleh Allah? Sebelum melangkah ke hasil daripada tobat itu diluruskan dulu Pak. Nah ini Bapak kalau punya buku kuliah akhlaknya Pak Dinahar,
kita itu selamat, taubatnya itu lulus atau tidak lulus, syaratnya 5. Entah Pak ya, tadi yang 6 itu yang calon penghuni surga ya, yang pantas neraka, masuk neraka. Yang kelima memohon untuk akan meningkat surga. Kelima dan pertama, kedua calon penghuni surga. Yang kedua calon penghuni surga, mereka akan dimudahkan masuk ke surga. Yang ketiga orang yang berbuat maksiat masuk neraka, mohon dikeluarkan dari neraka. Yang keempat, penduduk neraka yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka masuk neraka lantaran dosa-dosa mereka. Nah ini yang tadi yang neraka itu ada 2 Pak ya. Yang neraka, setelah dia di neraka kemudian dia tidak kuat dengan siksa neraka itu, dia minta untuk diangkat dari neraka. Yang keempat, penduduk neraka yang selama hidupnya punya kalimat, selama hidupnya dia masih punya iman yang baik, dia akan dikeluarkan juga dari neraka. Yang kelima, penduduk surga yang surganya minta dinaikkan derajatnya. Yang keenam, untuk orang-orang non-muslim. Jadi Allah itu menerima taubat kita atau tidak, syaratnya 5 Pak ya. 1, sadar kalau dia salah. Saya ulangi lagi Pak ya, yang tadi itu mohon maaf. Kok tidak sadar ini orang Islam ini, bahwa pendidikan itu tidak boleh campur itu. Nah sekali lagi ada tuntunan ghadul basar ya, menjaga pandangan. Dalam surat An-Nur itu perintahnya menjaga pandangan. Nah, contoh sederhana itu Pak, kok tidak merasa salah ya? Nah gitu. Kok tidak sadar kalau itu salah? Nah gitu. Sadar kalau itu salah. Jadi ini penting Pak. Yang saya contohkan tadi itu, pendidikan campuran itu, banyak orang yang nggak sadar kalau itu tidak betul. Itu bukan barang betul, tapi banyak orang yang nggak sadar ya. Bagaimana akan mengaku salah kalau dia sendiri tidak sadar kalau itu salah? Nah gitu Pak. Jadi kenapa kita perlu belajar sejarah Islam, supaya tahu dari mana asal usul pendidikan campuran ini. Nenek moyang kita, leluhur kita yang mulia, yang mendirikan perguruan tinggi Islam yang hebat-hebat itu tidak pernah mengajarkan begitu. Nah gitu. Sadar kalau dia salah, setelah itu baru mengakui. Sadar dulu Pak, baru setelah itu mengakui kesalahannya. Ucapkan dengan lisanmu mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni aku sadar, aku menyesal ya Allah. Bahasa Arabnya istighfar yang banyak-banyak. Istighfar itu bukan hanya menjauh dihayati Pak ya. Astagfirullah, saya mohon ampun ya Allah, saya sadar saya banyak salah ya, aku akui banyak salah. Ucapkan dengan lisan. Kemudian setelah diucapkan dengan lisan, berjanji tidak akan ulangi lagi. Berjanji tidak akan ulangi lagi kesalahan yang sama. Setelah itu tadi Pak, menyesal, saya sadar ya Allah salah, saya menyesal, minta ampun. Habis itu diulangi lagi. Belum lulus itu tobatnya itu Pak, belum lulus itu. Yang kelima, buktikan pertobatan kita itu dengan prestasi yang baik. Nah, dengan prestasi yang baik, tunjukkan dengan, ya mohon maaf, kalau dari sisi ritual yang sebelumnya zikirnya tidak banyak, lisan zikirnya tidak banyak, diperbanyak zikir lisannya. Yang sebelumnya salat sunnahnya tidak banyak, duhanya hanya 2 rakaat, ditambahi lagi rakaatnya. Jadi ya begitu Pak. Yang ibadah sosialnya, nah gitu. Oh ini orang-orang kok beda ya. Jadi orang di dunia sudah bisa, saya ini kok beda, nah gitu. Ada perbedaan, ada peningkatan. Nah gitu Pak saya. Kalau sudah seperti itu, tidak usah dibahas, dihapus atau masih tidak dihapus. Yang penting nanti kan puncaknya itu timbangan itu Pak. Yang penting puncaknya timbangan itu. Kalau 5 ini dikerjakan, ada yang kelima ini menambah amal-amal baiknya, otomatis itu tertutup Pak.
Nah, seandainya itu tidak dihapus, masih ada catatannya. Ini debat Pak, jadi perdebatan ulama. Kalau sudah tobat yang benar itu masih ditulis atau enggak gitu. Nah, kalau kita mau keluar dari perdebatan itu enggak urus ditulis atau enggak ditulis, kita enggak urusan. Tapi kalau 5 ini dilaksanakan otomatis secara nanti akhirnya kan ditimbang. Nah, ditimbang mesti ada tambahan baiknya. Gitu Bapak ini. Monggo Pak. Ada masalah yang ketiga itu Pak, kalau orang masih ada beriman walaupun sedikit, nanti pada akhirnya akan masuk surga. Yang kedua kita umat Islam yang kedua ada iman yang naik dan turun itu Pak. Turun nih Pak. Nah, padahal kita itu sudah berjanji untuk tidak mengulang lagi. Tapi satu hal, nah kita lupa bagaimana akan terulang lagi. Itu gimana? Tapi kita istighfar lagi. Mas, ya itu tadi sudah Pak Sairi itu, maka dengan begitu itu ya dosa kita masih tercatat itu Pak, masih tercatat dan nanti kalau ditimbang ya belum ada pembandingnya itu. Masih wujudnya dosa saja. Tapi kalau tadi yang sesuai dengan 5 tadi itu, tobatnya diterima, kemudian dia menunjukkan dengan prestasi yang baik, maka sudah ada pembandingnya nanti dosanya itu. Jadi menurut maka ini Rasulullah menyampaikan kepada kita supaya kita punya mentalitas yang baik. Kalau berbuat dosa itu tobatnya tidak seperti tadi itu. Sudah bertobat diulangi lagi, tobat diulangi lagi dengan alasan manusia itu memang imannya itu naik dan turun. Yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Betul. Tetapi supaya kita tidak seperti itu, kita harus punya senantiasa sikap. Di kuliah akhlak itu nanti Bapak ketemu juga sikap namanya muraqabah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Itu orang-orang itu kok ya tidak merasa diawasi oleh Allah ya, kok korupsi. Nah, Bapak nanti kalau bisa buka internet Pak ya, buka tradisi korupsi kita itu sejak merdeka Pak. Emas yang disedekahkan oleh orang Aceh, dihibahkan oleh orang Aceh kepada negeri ini, yang jumlahnya 20 kg untuk beli pesawat itu, ternyata tidak semuanya dibelikan pesawat. Ada tulisan di sejarah itu, memang bakat korupsi itu sejak dulu. Begitu lepas dari penjajah itu sudah korupsi kita. Ini Bapak lihat itu di sejarah itu. Emas yang dulu disediakan dihibahkan oleh orang Aceh, wujudnya cincin, kalung, gelang itu. Di Masjid Raya Baitur Rahman, orang Aceh menggelar surban ketika Soekarno datang ke sana. Ibu-ibu melepaskan semua perhiasannya selain uang tunai. Itu ternyata tidak semuanya dibelikan pesawat. Kemudian yang sisanya mana itu juga tidak jelas Pak. Jadi kok bisa orang sampai berbuat seperti itu? Jadi kuncinya muraqabatullah. Senantiasa kita ini merasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah begitu Bapak, mohon maaf, dia bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Dan dia mohon maaf kalau dia berbuat baik, mohon maaf dia bisa ikhlas Pak. Dia bisa ikhlas. Dia berbuat baik, tapi manusia tidak pernah memujinya, dia akan ikhlas. Dia akan mengatakan Gusti Allah rasare bahasa Jawanya. Nah, ini begitu Pak. Muraqabatullah itu. Kalau dia akan berbuat baik, dia akan ingat Allah. Kalau dia berbuat baik, dia pun ingat Allah. Ini semata-mata Allah, bukan yang lain. Ada hadis Rasulullah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berbuat zina orang itu kalau dia mukmin. Yang dimaksud mukmin ini mukmin yang muraqabatullah Pak. Nah, itulah yang tadi yang 7 golongan tadi itu diantaranya. Mau berzina, tetapi dia ingat Allah, ya Allah. Ini Allah kan selalu mengawasi aku. Kok aku mau berzina? Nah, gagalkannya itu Pak. Coba sana kamu pulang. Sudah mau pulang Pak. Nah itu Pak.
Kuncinya di situ. Nah, jadi supaya kita menjadi pribadi muslim yang baik, bahasanya memang manusiawi Pak, tapi sekali lagi kita ingin yang maksimal gitu. Supaya kita kalau jadi orang yang tergelincir dalam kemaksiatan, kemudian kita bertobat itu tobat yang benar gitu, bukan tobat yang main-main. Nah, itu disertai, maka menurut saya itu semuanya ajaran Islam ini harus semuanya seiring sejalan Pak, tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi yang tentang akidah ini, tentang tobat tadi, tentang akhlak muraqabah itu semuanya seiring sejalan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kami kira begitu, Pak Daryoto. Nah, maka selalu nanti Pak ya, yang penting juga kita ini nggak tahulah hidup kita ini seperti apa. Di mata Allah kita ini seperti apa. Tapi kita ini, mohon maaf, kita yang hidup ini berusaha untuk semuanya saling menyelamatkan Pak. Termasuk mohon maaf, manusia itu nanti dilihat akhirnya Pak. Itu tadi yang siapa yang ada ucapan la ilaha illallah, ada iman dalam hatinya, maka itu diwujudkan dalam syariat tuntunan Rasulullah. Orang kalau akan mati itu dituntun dengan kalimat itu Pak. Jadi dalam rangka semuanya kita itu saling menjaga supaya akhir kita itu baik. Minimal modal ke surga itu sudah diraih. Nah, minimal modal ke surga itu sudah diraih. Itu kami kira Bapak. Oh ini ikut dulu ini Pak Gesem Bapak ikut dulu ini monggo. Ayat berapa Bu? 23. Oh, yeah. Apa gini Bu, menurut saya Bu, orang Islam ini karena mohon maaf di Indonesia ini memang kita dulu nenek moyang kita itu awalnya tidak langsung Islam ya, secara perjalanannya Hindu dahulu dan Buddha, baru kemudian Islam datang masuk. Maka memang mohon maaf kalau kita tidak belajar serius tentang Islam ini, kadang-kadang tercampur-campur ajarannya Bapak Ibu. Contoh ungkapan orang Islam, ungkapan yang tidak pas dan tidak benar. Bukan sekedar tidak pas tapi tidak benar. Ini omongannya orang Islam ini. Kalau seandainya dulu Ibu Hawa itu tidak menggoda Adam, tentunya kita tidak akan menghuni bumi ini. Kita masih di surga kan? Itu omongan tidak benar menurut saya. Dari mana omongan seperti itu? Jelas bukan dari Islam. Seandainya Nabi Adam itu tidak makan buah kulti, kita tidak akan di dunia ini, kita di surga sana. Kenapa tidak makan buah kulti barang? Ya karena digoda sama istrinya. Kenapa istrinya goda? Karena dia digoda sama iblis. Wahai Adam dan istrimu itu, kamu itu ditipu sama Allah. Kamu itu tidak boleh makan buah kulti. Itu pesan Allah di surga itu. Supaya kalau kamu nanti makan buah kulti, kamu itu bisa menandingi Allah. Allah itu kekal, khalid, kekal. Kalau kamu makan buah kulti, kamu jadi kekal juga. Maka makanlah. Istrinya yang pertama kali tergoda, lama-lama Adam pun tergoda juga. Mohon maaf, itu tidak benar apa itu. Cerita ini benar, tapi omongan sekiranya Adam tidak dimakan buah kulti, kita masih di surga. Itu omongan tidak benar. Wong Allah itu ciptakan Adam itu sejak awal tujuannya untuk menghuni bumi. Itu omongan dari mana itu? Itu keyakinan, tidak tahu kemudian kok masuk orang Islam itu dari mana pintunya itu. Itu omongannya orang Kristen Bapak Ibu. Kita itu harusnya di surga sana. Karena dosanya Nabi Adam maka menjalani hukuman di bumi ini. Maka supaya dosa itu, dan itu dosa terus berlanjut sama kita Bu. Supaya dosa itu segera putus, maka kemudian Tuhan mengorbankan anaknya itu sebagai penebusan dosa manusia.
Mohon maaf, itu keyakinan sana, keyakinan Kristen itu. Mohon maaf, dunia ini tempat kita beramal, Bapak Ibu. Tempat kita beramal, tempat kita diuji. Nanti buahnya itu dipetik di akhirat sana, mohon maaf. Jadi mohon maaf Ibu, kalau melihat orang-orang ahli maksiat, kerjanya melawan Allah terus, melecehkan Allah dan ajarannya. Apa itu orang Islam itu? Apa jangan begini kok masih kudungan? Kerjanya begitu terus setiap hari. Tapi dia kok nikmat-nikmat saja. Kita tidak usah silau, Pak. Memang dunia ini bukan tempat balasan. Bukan tempat balasan. Mohon maaf. Masih ada bertanya bagaimana kita mempelajari ilmu kebal. Karena kita silau, Pak. Silau. Jadi tidak usah belajar ilmu kebal-kebal begitu, Mas. Cucunya Rasulullah itu Husain itu mati dengan cara tragis dan menyedihkan. Bagaimana Allah membuat nasibnya cucu beliau itu kok begitu? Jadi sekali lagi Ibu Bapak, dunia ini tempat kita diuji dan tempat kita berbuat. Nanti balasannya di akhirat. Mohon maaf. Ini tentang ayat li'an yang kemarin itu, yang saya ceritakan di sini ya, yang tentang li'an itu. Jadi orang di Islam ini, kalau ada orang berbuat pelanggaran, harus segera diselesaikan pelanggaran itu. Kalau itu ada pidananya, diselesaikan lewat pengadilan, supaya tidak menimbulkan banyak dosa. Orang tidak sholat, tidak usah diceritakan kemana-mana. Pegang tangannya, kalau ada azan, ajak ke masjid, selesai. Itu jamaah tabligh itu, Pak. Jamaah tabligh itu tidak banyak ceramah, jalan terus. Itu ketemu orang, tarik pegang tangannya, ajak ke masjid. Tidak usah pakai yang ngomong. Kalau nanti nggak dibegitukan, Pak, membuat kita jadi berdosa juga. Jadi caranya seperti itu. Maka Rasulullah itu menyatakan kalau kamu lihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, itu. Jadi langkah pertama itu begitu. Diajak masjid, tarik masjid. Kok ngelawan dia? Melawan dia tidak tahu. Baru pakai lisan itu, Pak. Jangan kemudian diomongi terus. Kayak orang Islam tapi orang tahu masjid. Kayak orang Islam tapi neng kuburan ini, itu dosa. Semuanya dosa itu, Pak. Semuanya dosa. Jadi begitu. Kalau ada itu pelanggaran ajaran Allah ini, kemudian ada tindak pidana hukumnya kayak zina, ajukan ke pengadilan. Sayangnya di sini di Indonesia zina itu belum kejahatan. Di Indonesia itu zina itu tidak bisa diadukan ke pengadilan kalau tidak ada orang yang merasa disakiti atau merasa dirugikan. Kalau tidak ada yang merasa, ibu lapor, ibu ruginya apa? Dia begitu, terus kerugian ibu apa? Atau ya itu menurut saya mencemarkan nama baik begitu. Kalau tidak dilaporkan itu menjadi pencemaran. Itu. Tapi nanti bisa menjadi karet itu pasal itu. Jadi mohon maaf, sampai hari ini zina di Indonesia ini belum menjadi tindak pidana. Kiai Salahuddin Wahid sebelum meninggal dunia itu sempat dialog dengan HTI, Pak Salahuddin Wahid itu sebelum meninggal dunia sempat dialog dengan HTI. Jadi beliau mengatakan, Anda pengen menegakkan khilafat tapi tidak mau masuk dalam dunia politik itu percuma. Anda akan jadi musuh negara. Caranya ya masuklah dunia politik. Indonesia ini alhamdulillah Mas, sekalipun tidak berdasarkan syariat, tapi sudah ada syariat yang diakomodir. Pernikahan diatur syariat, zakat sudah ada aturan syariatnya, sudah ada aturan perbankan syariat juga. Silakan Anda masuk, kemudian perjuangkan undang-undang pidana Islam. Ini yang belum ada. Itu pesan Pak Salahuddin Wahid itu. Gitu Bu. Jadi mohon maaf, kalau ada tindak pidananya, zina itu seandainya bisa masuk tindak pidana, kita ajukan ke pengadilan. Nanti pengadilan itu ada prosesnya Bu ya. Segala kejahatan mesti ada saksinya.
hadirkan saksinya. Khusus suami istri itu tidak perlu mendatangkan saksi. Suami kok menuduh istrinya berzina itu tidak perlu mendatangkan saksi, cukup dia bersumpah saja. Dan sumpah terakhir dengan menyebut laknat Allah. Kalau tuduhan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima laknat Allah. Sekali lagi, wujud laknat Allah itu tidak kemudian dia menjadi sakit-sakitan, dia menjadi celaka, tidak mesti seperti itu. Jadi tidak mesti seperti itu. Kemudian kalau itu bukan suami istri, mendatangkan saksi yang tepat itu. Saksi yang tepat itu kalau tidak bisa memastikan, membuktikan kebenaran zina, itu bisa kena tuduhan balik. Nah, makanya itu hati-hati kalau pengadilan itu. Bisa kena tuduhan balik, mencemarkan nama nanti. Menuduh orang berbuat zina, tuduhan palsu itu nanti. Nah begitu. Pertanyaannya laknat rupanya apa, tapi jawabannya panjang lebar. Jadi sekali lagi, dunia ini menurut Islam bukan tempat balasan. Jadi balasannya nanti di akhirat sana. Kita tidak usah silau dengan orang yang ahli maksiat kok hidupnya nyaman. Sebaliknya orang yang taat pada Allah kok hidupnya terlunta-lunta, kita tidak usah silau. Rasulullah itu dan para sahabat Nabi, mohon maaf, dalam ukuran kacamata kita sekarang, dia terlunta-lunta betul. Terlunta-lunta betul. Jadi nanti ibu bisa lihat baca, ini ada dalam kitab Syiarul A'lamil Nubala. Syiar itu sejarah, A'lam itu alam, An-Nubala itu orang-orang mulia. Ketika Idul Fitri itu Bapak Ibu, Rasulullah itu menangis. Kenapa? Cucu-cucunya Rasulullah itu makan roti yang terbuat dari gandum yang baunya sudah kecut. Itu atas laporan sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu selepas sholat Id akan mampir ke rumahnya Ali, pintunya terbuka, artinya siap menerima tamu. Tapi kemudian di pintu itu dia mencium bau kecut itu tadi. Dia intip ke dalam, ternyata sedang menikmati makanan yang roti kecut itu. Nangis sahabat Rasulullah. Langsung datang ke Rasulullah. Rasulullah, selamatkan cucumu itu. Masa anak-anak kecil dikasih makan roti gandum kecut? Nah, itu kalau saya secara dunianya begitu Bapak Ibu orang-orang dunia itu. Ada sejarah Syiarul A'lam An-Nubala. Itu termasuk di sana ada kisahnya yang kisah mencuri cahaya dan macam-macam itu. Jadi adiknya gubernur jadi pembantu di rumahnya orang itu Pak. Adiknya gubernur jadi pembantu di rumahnya orang. Ini orang ini sangatlah luar biasa jujurnya. Sampai dia bertanya kepada Imam Ahmad bagaimana mencuri cahaya itu hukumnya. Jadi dia menjadi pembantu kalau malam mencari penghasilan baru dengan menenun kain. Dia tidak punya minyak untuk menerangi lampu, dia menggunakan lampu pos kamling untuk menenun itu. Nah, dia kemudian bertanya bagaimana hukumnya itu Imam Ahmad. Jadi orang sejujur itu hidupnya terlunta-lunta Pak. Miskin jadi pembantu padahal itu adiknya gubernur itu. Adiknya gubernur Baghdad namanya Bashar al-Assad. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kadang-kadang kita sekali lagi kadang ya lumrah manusiawi. Kadang makanya manusia perlu belajar sejarah tadi itu supaya tahu bahwa nasibnya orang yang baik itu tidak selalu menyenangkan di dunia ini. Begitu kami kira. Oh nggih. Monggo nggih. Apa yang dimaksud dengan riba? Apakah samakah rentenir dengan riba? Sama Bu. Rentenir itu ya pelaku riba. Riba itu terjadi dalam hutang piutang dan dalam jual beli. Dalam jual beli, kalau jual belinya caranya barter, beras dengan beras itu harus sama walaupun jenisnya berbeda. Ketan dengan IR 1 kilo ditukar dengan 1 kilo juga. Tidak boleh ketan 1 kilo, IR 2 kilo itu tidak boleh. Kalau tidak mau begitu pakai uang supaya tidak riba. Kemudian hutang piutang
pinjam 1.000 kembali 1.200, itu 200-nya itu tambahannya itu kategorinya riba. Termasuk mohon maaf, dalam hutang piutang itu kalau non sewu ada jaminan, hutang 1.000 kembali 1.000 betul, itu tidak riba. Tapi sebelum uang kembali, orang yang berhutang ini menjaminkan HP. Menjaminkan HP, kita gunakan HP-nya, itu riba. Menggunakan HP yang menjadi jaminan itu riba. Menggunakan jaminan, mengambil manfaat dari jaminan itu riba. Dalam hadisnya Rasulullah, ini tadi kullu qardin jarra naf'an riba. Setiap hutang piutang kok mengambil keuntungan itu riba. Tobat. Tobat tadi itu. Tobat tadi itu. Tobat tadi itu. Jadi menurut saya di kampung saya dan di sini juga banyak berlaku di desa-desa itu. Kurang hutang, kemudian menjaminkan sawahnya, kemudian digarap, diambil hasilnya sama yang memberikan pinjaman itu, memberikan hutang itu. Nah, itu tidak boleh itu. Nanti barangkali penjelasannya nanti lebih lagi akan depan ya. Mohon maaf, sudah jam 7 lewat 10 menit lebih 12 menit. Nanti lebih detailnya nanti Bu ya. Sekedar itu jawaban ringkasnya. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang tapi dalam menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.